Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati pengawas pembina Ibu Lili Sophia, yang ulun hormati Bapak Ibu peserta PMO level sekolah yang kita laksanakan hari ini, izin menyampaikan Ibu pengawas dan ucapan terima kasih kepada Pian yang mana di kegiatan Pian yang begitu padat masih bisa menyempatkan pelaksanaan PMO level sekolah kita yang kita laksanakan hari ini, di mana kami melaksanakan hari ini karena pertimbangan bahwa pelaporan untuk bulan Desember tahun 2023 harus dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2023. Alhamdulillah hari ini insya Allah tidak terlambat Bu untuk mencapai PMO. Izin Ibu, untuk pelaksanaan PMO ini kita masih melaporkan implementasi alur kegiatan pembelajaran di mana ya oleh kelas paralel, karena sekolah kami untuk kelas 1 ada 3 kelas, kelas 2 ada 2 kelas, kelas 4 ada 2 kelas, dan kelas 5 ada 2 kelas. Izin Ibu, untuk pelaksanaan PMO bulan kemarin kita diwakili oleh Ibu Yanti kelas 1A, dan untuk hari ini Ibu Pera dari kelas 1B. Kemudian untuk kelas 2 bulan kemarin kita diwakili oleh Ibu Wiwi, dan bulan ini kita diwakili oleh Ibu Siti Raida, di mana Ibu izin melaporkan bahwa Ibu Siti Raida ini juga adalah calon guru penggerak. Kemudian kalau untuk 4A bulan kemarin diwakili oleh Ibu Mina, untuk bulan ini diwakili Ibu Hajah Rihanawati. Kelas 5B yang bulan kemarin diwakili oleh Ibu Nurhanimah, bulan ini diwakili oleh guru kelas 5A yaitu Ibu Pontiani. Kemudian untuk PJOK diwakili oleh Ibu Merda untuk bulan kemarin, bulan ini diwakili Ibu Faratina. Dan Ibu tambahan lagi ingin menyampaikan di sini kami ingin menyampaikan alur kegiatan pembelajaran juga oleh guru TIK yaitu Ibu Serarianda yang biasanya tidak ikut di PMO, tapi kami hanya belajar untuk menyampaikan alur kegiatan pembelajaran dari TIK. Ibu mohon izin untuk pelaksanaan TIK ini oleh Ibu Serarianda, kami mengikuti kemarin lomba kerumbuk apa itu namanya, video jalan kerumbuk yang dilaksanakan oleh Google for Education, dan alhamdulillah kami meraih juara 5 se-Indonesia. Dan untuk PAI Ibu mohon izin seharusnya diwakili oleh Bapak Ismail, tetapi karena Bapak Ismail ada ujian pengetahuan PPG, jadi mungkin hari ini untuk PAI kami tidak diikutkan, tetapi di sini diwakili tetap masih oleh Bapak Endri Pani. Bapak Endri Pani juga selaku agen perubahan untuk komunitas belajar di SDN Jawa Lima. Demikian mengawali acara kita hari ini. Mohon izin Ibu, saya bulan kemarin mengikuti forum koordinasi dan komunikasi atau FKK dengan beberapa orang fasil, dan dari BGP Bu Nino juga menyarankan untuk pengambilan topik pembahasan yang kami ambil sesuai dengan tata pendidikan, di mana hasil pembelajaran kami yang masih rendah gitu, tetapi tidak sangat rendah ya Bapak, ini masih di oren gitu, masih naik nilai Ibu daripada tahun kemarin, tapi masih posisi oren, jadi masih rendah, ini perlu perbaikan. Maka dari itu kami mengambil perbaikan alur tujuan pembelajaran, dan Ibu Nino menyarankan untuk selesaikan dulu alur tujuan pembelajaran ini sampai benar-benar terimplementasikan dengan baik di SDN Jawa Lima. Maka hari ini kita akan tetap melanjutkan pelaporan implementasi alur tujuan pembelajaran dari kelas paralel. Demikian Ibu, mohon saran dan arahan dari Pian bagaimana untuk selanjutnya tentang alur tujuan pembelajaran ini, dan mohon izin untuk pertemuan yang akan datang mungkin kita akan nanti lanjut ke masalah digitalisasi, pemanfaatan digitalisasi. Demikian Ibu dari ulun sebagai pembuka, mohon saran dan arahan dari Pian bagaimana apa yang harus kami laksanakan berikutnya, atau apa perbaikan yang harus kami lakukan di alur tujuan pembelajaran ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Pengawas Pembina, Ibu Lili Sophia, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jawa 5, yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada saat ini kegiatan PMO. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, alhamdulillah bisa berhadir dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat kerabat serta para baginda dari dulu hingga akhir. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan berkah dari Allah Ta'ala. Apa yang akan kita sampaikan pada hari ini terlaksana dengan lancar, insya Allah akan berimbas berawan kita seberataan demi kebaikan. Pada kesempatan yang bahagia ini, alhamdulillah ulun diberi kesempatan lagi hadir pada kegiatan PMO, yang mana ini terjadwal ya hari Senin ya, seharusnya kemarin ya Bu ya, mungkin disepakati karena hari ini alhamdulillah bisa hadir pada hari ini, karena pada hari Senin kami sedikit ada kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengawas. Jadi besar hati ulun bisa datang hari ini tanggal 14 Desember 2023. Adapun kegiatan pernah kita laksanakan pada bulan Oktober kemarin, 26 Oktober sudah kita laksanakan implementasi alur tujuan pembelajaran, sama materinya seperti ini ya. Nah, jadi hari ini mungkin lanjutan dari PMO kemarin ya. Lanjutan pada PMO kemarin, cuma sasarannya itu kelas paralel. Yang kemarin sudah disebutkan oleh kepala sekolah, ada beberapa, ada fase A, fase B, fase C ya, yang menyampaikan. Yang terdahulu ada Ibu Hidayah ya. Nah, Ibu Yanti dan sebagainya. Pada hari ini mungkin kita wajahnya berbeda, yang hadir hari ini ibu-ibunya ya. Ulun pun hanya melihat hari ini karena ada tambahan guru P3K ya. Mohon maaf, bukannya perlu diketahui ini adalah wilayah pengawas pembinanya ada ulun pengawas pendamping aja. Jadi pada kegiatan sekolah penggerak ulun hadir kegiatan seperti ini. Untuk pelaksanaan supervisi ulun mendengar aja laporan dari kepala sekolah. Jadi kegiatan pembelajaran di sekolahan ulun cuma kayak apa Bu pelaksanaan IKM-nya, kayak apa Bu guru-gurunya sudah membuat segala macam administrasi pembelajarannya. Nah, itu ulun mendapatkan informasi langsung dari kepala sekolah. Ulun kada terjun. Insya Allah suatu saat mungkin kami akan kolaborasi dengan pengawas pembina. Kalau diizinkan beliau, kita akan langsung ke kelas melihat kayak apa gerak pembelajaran yang Pian sampaikan hari ini. Mungkin hari ini kita akan menyampaikan ya. Nah, kegiatan itu yang mana guru-guru sudah alhamdulillah menyusun atau membuat administrasi pembelajaran sesuai dengan IKM. Ada CP, TP dan ATP. Hari ini langsung ke alur tujuan pembelajaran yang akan diimplementasikan Bapak Ibu sekalian, baik fase A, fase B, fase C, yang mana pada kesempatan ini mungkin akan ada langsung ya ditunjukkan di slide akan datang. Jadi mungkin ulun akan mengamati aja, memantau kayak penggerak pembelajaran yang Pian laksanakan. Jadi pada kesempatan baik ini ulun hanya mengawali aja kegiatan ini. Selanjutnya ulun serahkan lawan Pian seberataan bagi guru-guru yang hebat di SDN Jawa 5 ini. Tidak lepas dari motivasi dan fasilitasinya kepala sekolah kita yang hebat. Aplaus buat kepala sekolah dan guru-guru ya. Itu aja ulun awali sambutan hari ini. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Pengawas Pembina, Ibu Lili Sofia. Mohon izin Ibu, mungkin kita langsung untuk penyampaian hasil implementasi ujian pembelajaran. Mungkin ada yang ingin mendahului Bapak Ibu sekalian atau kita bergiliran? Ada Pak Pani dulu, mungkin ada yang disampaikan. Kepada Bapak Ripani kami persilakan. Sebelum kita memulai kegiatan, kita mengulang kembali sedikit, mengingatkan kembali tentang tiga bersaudara ini, yaitu CP, TP, dan ATP. Jadi ini tiga bersaudara CP, TP, dan ATP. Dimana kita TP itu kemarin untuk melaksanakannya, TP itu berdasarkan dua komponen, bisa kita mengambilnya lewat kompetensi dan konten atau bentuk materi. Kemudian TP itu berdasarkan tiga alternatif. Jadi kita membuat TP itu berdasarkan tiga alternatif, yaitu secara langsung berdasarkan CP, kemudian menganalisis kompetensi dan konten, kemudian merumuskan TP lintas
ini adalah contoh yang kita membuat TP berdasarkan tidak secara langsung. Contohnya itu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan TP-nya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, menganalisis kompetensi atau konten. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi contohnya ada elemen, kemudian ada kompetensinya, kemudian ada konten atau materinya. Nah itu adalah cara kita membuat TP yang berdasarkan alternatif kedua. Kemudian merumuskan TP lintas elemen CP ke alternatif ketiga. Nah ini adalah contoh alternatif ketiganya. Nah, jadi ada tiga alternatif dalam kita membuat tujuan pembelajaran. Sedikit kita lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran, tujuan atau disebut juga dengan TP biasanya dalam merumuskan TP pendidik belum mengurutkan tujuan, cukup merancang tujuan-tujuan belajar. Setelah itu baru urutan TP disusun pada tahap berikutnya. Nah, adapun konsep ATP kemarin, jadi konsepnya pertama, jika CP pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai CP di akhir suatu fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat menyusun APP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Berikutnya, nah di sini pemerintah akan menyediakan beberapa contoh APP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Jadi untuk yang pemerintah ini sudah ada semuanya contohnya di PMN kita masing-masing. Jadi setiap ATP contohnya disediakan contoh bisa lebih daripada 5 atau sampai 5. Tidak satu aja contohnya bisa sampai 5 disediakan oleh pemerintah. ATP, nah ATP atau biasa disebut juga dengan alur tujuan pembelajaran itu merancang sendiri berdasarkan CP-nya, kemudian mengembangkan modifikasi atau contoh yang tersedia, kemudian menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Nah, itu ATP. Nah ini contoh-contohnya itu semua mendapat sumbernya dari PMM. Kita terus saja bisa juga dari sini. Adapun untuk materi tentang CP, ATP dan semuanya itu kita ambil dari buku pembelajaran dan asesmen. Jadi buku pembelajaran dan asesmen itu semuanya ada di sana. Nanti lanjut. Oke, sekarang mungkin itu aja yang bisa Ulun sampaikan sebagai mukaddimah pada kegiatan kita tentang ATP pada hari ini. Mungkin selanjutnya diserahkan kepada masing-masing guru fase untuk bisa memberikan contoh-contoh atau ATP yang sudah dibuat dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Mungkin ini aja cukup belum sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ripani untuk mengawali mengenai konsep ATP. Kemudian kita akan lanjut untuk kerja ATP dari kelas fase A, fase A kelas 1B, fase A kelas 2B, fase B kelas 4B, fase C kelas 5A yang akan menyampaikan dan dijawab oleh kita. Mungkin ada yang mau mendahului atau kita berurutan saja dari kelas 1 ke 2 gitu ya? Ya berurutan saja. Ibu mohon izin kami langsung menyampaikan dari Dewan Guru untuk menyampaikan alur tujuan pelajaran atau implementasi alur tujuan pelajaran sudah dilakukan sekolah atau di kelas masing-masing. Kami mulai dari kelas 1B, Ibu Vera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ulun hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Kepala Satuan Pendidikan SDN Jawa 5 Martapura. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Regina Gairali. Saya mengajar di fase A, tepatnya di kelas 1B. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang CP, TP, dan ATP yang telah saya laksanakan di kelas 1B, tepatnya pada mata pelajaran matematika di elemen bilangan. Nah, ini untuk elemen bilangan. Capaian pembelajaran pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan. Ya, pada bilangan caca 1-100, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan dan mengurutkan, serta melakukan komposisi, menyusun, dan dekomposisi bilangan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda. Sama banyak pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Nah, itu adalah subbab. Yang pertama adalah membilang banyak benda. TP-nya adalah membilang bilangan 1-10 menggunakan benda konkret. ATP-nya, peserta didik dapat membilang bilangan 1-10 menggunakan benda konkret. Materi pokoknya adalah membilang banyak benda. Yang kedua, subbabnya membandingkan dua bilangan. Tujuan pembelajarannya membandingkan bilangan 1-10. ATP-nya, peserta didik dapat membandingkan bilangan 1-10. Materi pokoknya membandingkan dua bilangan. Yang ketiga, mengurutkan bilangan. TP-nya mengurutkan bilangan 1-10 dengan urutan naik dan turun. Dengan urutan naik dan urutan turun. ATP-nya, peserta didik dapat mengurutkan bilangan 1-10 dengan urutan naik dan turun. Materi pokoknya mengurutkan bilangan. Subbab yang keempat, penjumlahan bilangan. Tujuan pembelajarannya menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan sampai 10. ATP-nya, peserta didik dapat menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan 1-10. Materi pokok, penjumlahan bilangan. Yang kelima, pengurangan bilangan. Tujuan pembelajarannya menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Alur tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Materi pokoknya adalah pengurangan bilangan. Nah, ini adalah kegiatan pengenalan bilangan yang sudah ulun implementasikan di kelas ulun, tepatnya di kelas 1B, yaitu mengenal urutan bilangan naik dan urutan turun. Dari implementasi ini, ulun menggunakan permainan ular tangga. Iya. Jadi metode yang ulun gunakan tidak hanya metode ceramah dan tanya jawab saja, tapi ulun menggunakan metode permainan atau praktik langsung agar anak mudah memahami dalam mengenalkan bilangan. Dari permainan ular tangga ini, anak-anak dapat mengenal bentuk bilangan 1-10. Mereka juga dapat mengenal urutan. Dari permainan ini mereka bisa berbaris, bisa lomba untuk mengenal angka. Bisa ulun sebutkan mereka angka 1 di mana mereka bisa berdiri di angka yang ulun sebutkan. Kemudian dari permainan ini mereka juga bisa menentukan urutan bilangan naik dan turun, tidak hanya di papan tulis, karena lewat permainan ini mereka bisa langsung melakukan permainan melompati angka. Dari urutan naik, misal ulun sebutkan mereka berdiri di angka 1, kemudian urutan bilangan naiknya kalian coba naik ke urutan
bilangan 2 angka setelah angka 1, mereka langsung bisa melompat 1, 2. Kemudian Ulun sebutkan lagi, naik ke 4 angka yang Ulun sebutkan, mereka langsung melompat lagi untuk urutan bilangan naik. Untuk urutan turun, mereka juga akan kembali lagi ke urutan dari 1. Iya, begitu implementasi yang sudah Ulun lakukan di kelas untuk pengenalan bilangan. Jadi metodenya tidak hanya ceramah dan tanya jawab, tapi Ulun menggunakan permainan praktek langsung. Iya, Ulun kira sekian yang Ulun sampaikan. Salah hilap Ulun mohon maaf. Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Vera untuk kelas 1B. Apa yang dilihat tadi ada video Ibu mohon izin, ini ada video tadi kan ada foto ya. Ini ada video yang bilang tadi dengan praktek permainan ular tangga. Iya, tepuk tangan untuk kelas 1B. Mungkin ada yang disampaikan Ibu Masmina dengan saran atau masukan, kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran di fase A kelas 1B ya, yang langsung disampaikan oleh Ibu Vera. Terima kasih. Yang mana pembelajaran langsung yang melibatkan siswa. Di situ siswa langsung melakukan memilang angka ya 1 sampai 10. Ini dipraktekkan dengan permainan mengurutkan ya, urutan naik dan turun. Oke. Itu sudah bagus, terlihat 1, 2, 3. Alangkah bagusnya lagi kalau naik kita arahkan ke papan, diberikan panah naik ya. Kalau turun kita berikan arah turun. Kayak tadi terlihat anak disuruh maju 2 langkah, dia balik mau ke belakang ya. Nah terus tanya aja, saat melakukan permainan ini adalah kendalanya Ibu. Kendalanya terhadap siswa biar ini kan nanti melakukan permainan seperti ini, mengurutkan angka 1 sampai 10 di depan anak nih kan ada tulisan 1 sampai 10. Lalu kendala yang dia hadapi saat melakukan permainan itu apa yang terjadi pada siswa? Bisa nggak Bu disampaikan? Untuk kendala yang Ulun hadapi setelah melakukan permainan ini, mungkin ada beberapa anak yang belum mengenal betul bentuk angka. Mereka akan bingung Bu saat mereka Ulun suruh ke urutan naik atau urutan turun karena mereka belum mengenal bentuk angka dengan benar. Mungkin itu saja kendalanya yang ada di kelas Ulun. Terima kasih banyak Bu. Oke, ada saran dari Ibu? Terima kasih. Berarti lebih lagi ya pengenalan huruf itu terhadap siswa. Alangkah bagusnya lagi kalau ini kan masa anak masih semester 1 dibuatkan gambar di sampingnya ya kan. Misalnya 1 jeruk sampingnya angka 1, 2 jeruk sampingnya angka 2. Karena anak ini konkret kelas 1 ini nyata apa yang dilihatnya di lingkungan. Itu ada 2 jeruk, belanjanya atas 2. Mungkin seperti itu ya. Kita tambah aja tampilannya dia gambarkan ya kan, gitu aja. Demikian Bu saran dari Ulun, mudah-mudahan kedepannya agar jauh lebih bagus lagi. Dan ini sudah sangat bagus, bila apresiasi. Mudah-mudahan di SDN Jawa 2 ini guru-gurunya hebat semua. Amin. Mungkin terima kasih banyak Ibu. Mungkin sedikit juga dari Ulun Bu Vera. Mungkin permainan ini bisa kita langsungkan di luar kelas juga ya Bu, biar lebih luas. Jadi mungkin tidak hanya satu kelompok anak melaksanakan, langsung bisa 2 kelompok dari anak. Jadi terlihat kemana kelompok mana yang mungkin lebih bisa memahami. Naik 2 angka dari
dari kawan-kawan yang lain? Ada yang menyarankan? Ada masukan? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke kelas 2. Ya, ibu kelas 2, ini Ibu Siti Raida, Bu, mohon izin. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ulun. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama Ulun Siti Raida. Ulun mengajar di kelas 2B. Jadi hari ini Ulun akan memaparkan ATP yang Ulun laksanakan di kelas Ulun di kelas 2B. Nah, di sini Ulun menampilkan untuk bab 3, yaitu bentuk di sekitar kita. Alokasi waktunya 20 JP, elemennya itu geometri bentuk di sekitar kita. Untuk CP-nya Bu, pada fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, segi 3, segi 4, segi banyak, lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai atau dekomposisi suatu bangun datar seperti segi 3, segi 4, dan segi banyak. Peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lainnya. Nah, untuk subbabnya di sini ada 3 Bu. Yang pertama yaitu bangun datar, yang kedua mengurai dan menyusun bangun datar, yang ketiga bangun ruang. Nah, yang akan Ulun tampilkan di sini sebagai contoh yaitu yang bagian subbab pertama di bangun datar, yaitu di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal, membedakan, dan menjelaskan ciri-ciri bangun datar seperti segi 3, segi 4, segi banyak, dan bentuk lengkung atau lingkaran dengan benar. Untuk alur tujuan pembelajarannya, peserta didik mengenal bangun datar dengan membedakan dan menjelaskan ciri bangun datar. Misalnya, segi 3 bentuk 2 dimensi memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian segi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Begitu untuk lingkaran dengan bentuk kurva atau garis melengkung. Materi pokoknya bangun datar, alokasi waktunya selama 6 jam. Nah, di sini Ulun ada foto dan video kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini untuk yang pertama tadi selama 2 kali pertemuan. Nah, yang Ulun tampilkan ada video pembelajarannya nanti itu untuk pertemuan yang kedua. Nah, di sini anak dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan Chromebook sebagai media pembelajaran. Oke, nah dengan menggunakan aplikasi Walkwall. Itu pertemuan yang kedua Bu. Izin menyampaikan untuk pertemuan yang pertama. Nah, jadi sebelum menggunakan aplikasi Walkwall dengan menggunakan Chromebook tadi, di pertemuan pertama itu Ulun menjelaskan dulu kepada anak-anak lebih sederhana mengenai bangun datar. Nah, di sini Ulun menggunakan media langsung, mungkin tidak terlihat jelas ya Bu ya, mohon maaf pada saat pengambilan gambarnya. Saat Ulun memperlihatkan benda-benda yang real atau nyata kepada anak-anak. Di situ Ulun untuk gambar yang pertama dulu Pak. Nah ya, di situ di pendahuluan Ulun menampilkan membawa 3 benda yang berbentuk geometri. Ulun membawa kastok atau hanger baju. Kemudian Ulun membawa piring dan buku. Nah, jadi dari benda-benda yang Ulun bawa tadi, Ulun memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Pertanyaan pemantiknya, coba anak ibu pikirkan dari benda yang ibu pegang ini, apa yang bisa kalian pikirkan? Nah, di situ anak-anak antusias sekali menjawab Bu. Mereka jadi membayangkan dari bentuk yang Ulun pegang nih, misalnya Ulun pegang hanger tadi, mereka menyebutkan bentuk segitiga Bu. Terus ada lagi yang jawab bentuk pizza Bu. Terus ada lagi yang bilang atap rumah. Nah, seperti itu. Terus kemudian begitu juga untuk benda-benda yang seperti bentuk lingkaran. Ulun beri pertanyaan pemantik juga, apa yang kalian pikirkan melihat benda ini? Nah, mereka juga menjawab, ada yang menjawab bulan, ada yang menjawab jam dinding. Nah, jadi dari 7
bentuk geometri, bangun datar untuk benda-benda yang ada di sekitar mereka, insya Allah tercapai seperti itu. Karena dari benda-benda yang ulun bawa tadi, benda real, dan mereka juga bisa menghubungkannya dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sampai tadi pada bentuk bangun datar yang segi 4, ulun memegang buku, mereka juga bisa menghubungkannya atau memikirkannya dengan benda-benda yang ada di sekitar. Saya memegang buku sama dengan papan tulis, Bu. Nah, sama Bu dengan jendela, sama dengan pintu, bahkan ada yang bilang sama Bu dengan kursi. Nah, seperti itu. Jadi jadi pemikirannya sangat berkembang dan mereka berpikir kritis seperti itu ya Bu ya. Ini dari pertanyaan pemantik yang ulun berikan. Nah, kemudian setelah memberikan pertanyaan pemantik itu, ulun juga memberikan LKPD. Boleh ke bawah ini. Nah, di LKPD-nya Bu. Nah, untuk lebih mengetahui asesmen atau untuk memberikan asesmen awal anak gitu ya Bu ya, mengetahui apakah mereka mengerti gitu. Jadi ulun beri LKPD. Nah, di sini yang pertama ini LKPD-nya, anak memberi warna pada bentuk geometri sesuai dengan perintah yang ada pada LKPD. Jadi yang pertama itu anak mewarnai untuk geometri yang berbentuk lingkaran dengan warna merah. Kemudian yang aktivitas kedua itu bentuk geometri segitiga dengan warna kuning, yang di bawah bentuk geometri segi 4 dengan warna biru. Nah, alhamdulillah mereka bisa membedakan terlihat dari situ. Tapi ada juga yang beberapa anak masih belum seperti itu. Ini untuk kegiatan yang mandiri. Untuk kegiatan berkelompoknya juga saya berikan yang di bawah Pak, fotonya ini. Nah, ini kegiatan berkelompok. Nah, ini untuk kegiatannya anak-anak secara berkelompok tadi melihat LKPD itu yang ulun tampilkan, yaitu ada benda-benda atau gambar-gambar benda nyata yang ada di sekitar anak seperti bendera, terus ada penggaris bentuk segitiga, di situ ada pizza, ada buku, ada koin, ada piring. Nah, jadi di situ anak diminta untuk menuliskan nama benda, kemudian menuliskan bentuk bangun datar apa. Misalnya tuh bentuk segitiga itu penggaris, jadi di sampingnya anak menuliskan bangun datarnya segitiga seperti itu. Secara berkelompok. Setelah selesai mereka ke bawah Pak fotonya ini. Setelah selesai mereka itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan selama kegiatan juga ibu guru memberikan bimbingan, memberikan arahan jika ada anak yang masih memerlukannya. Seperti itu Bu. Ini untuk pertemuan yang pertama. Kemudian setelah melakukan refleksi kegiatan setelah pertemuan pertama, lalu ulun melakukan kegiatan untuk pertemuan yang kedua yang tadi menggunakan Chromebook dengan aplikasi Wall. Nah, bisa ditampilkan video pembelajarannya Pak. Nah, mohon maaf ya Bu, untuk video pembelajarannya mungkin tidak maksimal dari awal. Nah, jadi yang pertama-tama ulun mempersiapkan dulu aplikasi Wall tersebut. Jadi saya membuat game atau permainan. Iya, memasangkan gambar. Tapi sudah mulai pintar ya pakai kelompok ya. Iya, alhamdulillah Bu. Itu di awal tadi ulun memperkenalkan dulu Chromebook pada anak-anak. Terus cara mengoperasikannya, menyalakannya seperti ini anak-anak di depan. Terus memasukkan link Chromebook dengan bantuan guru masih. Setelah selesai semua anak siap
yang sekarang era sudah digitalisasi, jadi anak-anak sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini, bahkan dengan permainan wall seperti ini. Dan kelas 2 itu alhamdulillah sudah bisa membaca Bu, cuman ada beberapa yang tidak bisa baca. Jadi di sampingnya itu ada kalimat deskripsi sedikit untuk membedakan ciri dari bangun datar. Ya, ada modul ajarnya bisa diperlihatkan Bapak. Mungkin di situ di videonya tidak terlihat jelas. Jadi di modul ajar ini ada screenshot. Ini yang pertemuan pertama, masih ke bawah untuk yang langsung pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama tadi, kegiatannya hampir ada AKPD-nya. Pertemuan kedua, nah ini, jadi ada gambar bentuk lingkaran, di bawahnya juga ada tulisan lingkaran, lalu di sampingnya deskripsi atau pengertiannya. Jadi itu yang pertama bangun datar 2 dimensi dengan 3 sisi. Nah, jadi anak mencari yang mana gambarnya 2 dimensi dengan 3 sisi, lalu mereka tarik dan mereka tempatkan. Seperti itu. Sama untuk yang lainnya. Gambar Mas ke bawah. Nah, seperti ini misalnya anak sudah memasangkan tadi Bu. Ini hasilnya. Nah, anak memasangkan. Nah, seperti itu. Dan kenapa juga menggunakan Chromebook? Karena kan SDN Jawa 5 mendapatkan bantuan itu, jadi untuk pemanfaatan Chromebook juga. Nah, demikian Bu. Dari itu apa namanya, kami juara 5 Indonesia kemarin yang dari Google Education mengikuti lomba pemanfaatan itu nanti akan mendapat tambahan 1 kelompok dari lomba ya. Alhamdulillah, jadi mungkin jadi tambahan. Tapi belum ada satu. Jadi di bawah 5 sekolah pemenang dapat 1. Ibu mau izin untuk pertemuan pertama tadi itu Ibu ada mengamati ya? Iya betul. Memang terlihat Bu, terlihat sekali anak-anak sangat antusias, sangat senang sekali. Sekolah kelihatan tuh ramai gitu Bu. Pembelajaran itu kelihatan ramai karena anak-anak saling berebut untuk menjawab sebenarnya ya, karena tergantung dulu dia melihat. Jadi misalnya saat ditanya ini segitiga kalau yang di bunda lain cerita kita apa gitu, mereka langsung bisa memahami seperti kuda-kuda rumah. Iya gitu. Maksud kaget tuh mereka udah kuda rumah. Ini kan sampai memikirkan aku itu kan luar biasa. Ya. Ini sudah selesai. Ada tambahan dari Ibu, ada saran? Silakan Bu. Sedikit aja. Jadi pembelajarannya sudah menarik, sesuai terlihat aktif dari pertemuan pertama. Yang kedua yang jadi penyemangat lagi ya, alhamdulillah penggunaan Chromebook dipakai karena setiap menggunakan Chromebook itu akan terbaca. Jadi Chromebook itu dipakai, jadi kita terbaca deteksi kita kehilangan gitu. Jadi harapan dulu kalau bisa semua kelas menggunakan Chromebook, kan bersamaan dengan waktunya dengan waktu yang berbeda. Jadi mungkin kelas 2 ya tadi ya, 2A, 2B. Nah, kalau 2B sudah mulai menggunakan Chromebook, harapan dulu kelas 3 pun demikian. Harapan demikian. Menggunakan juga Chromebooknya. Karena enak nulis menyampaikan aku belajar di sini pakai laptop ya. Nah, maksudnya pakai laptop. Nah, mungkin daya tarik kita akan timbul. Dan Bapak jadi ibu di kelas 2B tadi berbagi praktik baik kawan-kawan lagi penggunaan Chromebook, terus seperti apa dengan cara masuk ke Chromebook itu untuk kawan-kawan dan selanjutnya. Jadi kita bisa ambil juga di samping dia tuh ahli kita kan itu aja karena dua alhamdulillah berarti kita ada hal lagi mencarikan sumber orang-orang yang ada di sini juga. Itu aja, terima kasih Ibu karena sangat belajar yang sangat bagus dengan pemanfaatan yang ada di sekolah kita. Itu aja. Mungkin ulun ada sampai tutup duluan hari ini ya, karena kegiatan ini semester lebih dari itu tapi ulun berharap pada kegiatan hari ini apa yang ibu kepala sekolah ataupun kajian dari BPMD ya, nah terselesaikan dengan baik. Melihat
dua contoh dari yang telah disampaikan tadi sudah rasanya wah ini luar biasa bagi mungkin suatu saat Bu Ayu bila diizinkan melihat kayak langsung ke kelas itu oh ini mungkin ini Bu jadi studi tiru lawan ulun akan ulun sampaikan di dengan ulun enggak ini kan aku pernah minta muridnya boleh ya Bu ya buat meniru tapi kan dia berbagi praktik yang dua akan suatu saat kalau bisa ulun juga narasumber dari sini untuk apa ulun di Sungai Kabung kemarin ulun sudah minta modul dari modul T5 dari SDN Tengkaran ulun serahkan di KKB. Nah hari ini cara-cara mengajar seperti ini yang kita harapkan kita rindukan semua pendidik seperti ini harapan karena guru sebagai fasilitator aja memfasilitasi aja kalau sudah kayak ini mengembangkan gaya belajar anak lebih kritis jadi tinggal dipancing aja pertanyaan mereka akan berkembang dengan sendirinya karena sarana prasarana kita gitu. Jadi terima kasih kesempatan yang baik ini mohon izin mohon maaf tidak selesai kami tuntas berharap kegiatannya lancar dan dipandu langsung oleh kepala sekolah. Terima kasih banyak Bu Bapak Putian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi pengawas pembinaan kita karena ada keperluan lain di Kecamatan Sungai Kabung jadi beliau menurut kita namun acara kita lanjutkan. Berikutnya mungkin kelas 3A 4A ya Ibu Haji Ariana Lati dan silakan. Kami kan anak sini kita punya masuk ke kamar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang memberikan waktunya kepada ulun untuk memaparkan materi yang diajarkan di kelas 4A. Perkenalkan, nama ulun Haji Ariana Lati. Ulun mengajar di kelas 4A. Ini ATP ulun kelas 4 pasal B mata pelajaran IPAS kelas semester kelas 4 semester 1 dan pelajaran 2023 bab 3 gaya di sekitar kita. Alokasi waktu 20 CP nilainya pemahaman IPAS atau sains dan sosial. Capaian pembelajaran peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Sub di sini ada 4 ya. Subbabnya ada 4. Yang pertama pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajarannya memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Alur tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruh terhadap benda. Materi pengaruh gaya, alokasi waktu 6 JP. Yang kedua, magnet. Subbab 2, magnet, sebuah benda yang ajaib. Tujuan pembelajaran mengenal gaya magnet dan sifatnya. Alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal gaya magnet dan sifatnya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya magnet, alokasi waktu 5 jam. 3. Benda yang elastis, subbabnya. Kemudian tujuan pembelajarannya mengidentifikasi gaya pegas yang ada di sekitar. Alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya pegas yang ada di sekitar. Materi pokoknya benda elastis, alokasi waktunya 5 jam. Nah, bab yang keempat, mengapa kita tidak melayang di udara. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi. Materi pokoknya gravitasi, alokasi 4 jam. Tapi
yang dibikin model adalah subbab 2 yang kami kerjakan di kelas 4A, yaitu subbab 2, magnet sebuah benda yang ajaib. Tujuan pembelajarannya mengenal gaya magnet dan sifatnya. Alur tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengenal gaya magnet dan sifatnya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pokok magnet. Elemennya pemahaman IPA, sains dan sosial. Capaian materinya sudah ya Pak. Nah, kemudian di sini ada ulun menampilkan video dan video demonstrasi magnet. Sebelumnya itu anak-anak sebelum mengadakan pembelajaran di kelas, anak-anak disuruh membawa beberapa membawa beberapa benda, yaitu magnet, peniti, paku, sendok stainless, uang logam yang 1000, gunting, kertas, batu, penghapus, pensil, dan sisir. Kemudian guru mengarahkan peserta untuk melakukan kegiatan percobaan secara berkelompok. Di sini peserta didik diminta mengamati dan mendiskusikan bersama kelompoknya pada saat percobaan tersebut, hal apa yang terjadi pada benda yang didekatkan ke magnet dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, peserta didik mengelompokkan benda mana saja yang bisa ditarik magnet dan mana benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kemudian peserta didik bersama guru membahas hasil dari diskusi kelompok yang telah mereka lakukan. Nah, setelah itu guru mempersiapkan untuk memulai model pembelajaran. Ulun buat di kelas 4 ini memakai model pembelajaran tim GIP turnamen atau TGT. Nah, model pembelajaran TGT ini pembelajaran kooperatif yang terbentuk terdiri dari 3 atau 5 orang siswa yang heterogen. Nah, dalam TGT ini siswa berlomba sebagai wakil dari timnya yang lain. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam pembelajaran TGT itu, yang pertama presentasi, yang kedua belajar kelompok, yang ketiga games, yang keempat pertandingan, yang kelima penghargaan atau hadiah. Nah, tampilkan yang demonstrasi percobaan. Jadi di kelas kita kemarin tuh ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Jadi anak-anak selesai itu langsung lanjut ke game tadi ya? Iya, sudah selesai lanjut ke game. Tampilkan video. Ini video pelaksanaan pembelajaran di pasar di kelas di kelas B. Iya. 4A itu. Pas ini videonya buat di persina. Iya, ini ya. Pada habis semua. Oke. Di awal ya, Bu, awal pembelajaran. Ini anak-anak Ini ada Bapak gue ini anak-anak disuruh bekerja kelompok. Misalnya kelompokkan yang mana benda yang bisa ditarik oleh magnet, mana benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. itu saat membawa bendanya itu pian kan yang kita kalau membawa ini atau mereka sendiri yang Kita kan yang menjalani sebelum mengadakan dia masalah pelajaran sisir, bawa sisir.
Ini secara berkelompok ya Bu Haji. Ini yang ditampilkan cuma 2 kelompok Bu. Iya jadi kesalahan. Selalu terlihat seperti ini ya, bagi antusias, senang, Iya. mereka lebih aktif ya daripada penceramah saja. Anak-anak sering menghayat kalau pas lagi penceramah. Nah ini bakal TGT kan kepada sesuatu yang orang udah Oh, iya. tapi brainstorm. Gamenya berkelompok ya Bu. 5. Jadi satu kelompok itu kok ada 5. Jadi di situ soal sudah kita siapkan. Itu Bu, tiap kelompok itu sama soalnya. Soalnya 5 soal. Jadi di yang Ibu belum tempelnya di papan tulis itu ada 5 soal. Soalnya di dalam kertas. Jadi kalau anak-anak yang menjawab itu di depan ditulisnya. Jadi langsung jawab. Yang tidak bisa ke belakang. Jadi temannya lagi nanti ke depan. Gitu. Ya terlihat antusias anak-anak di belakang berdiri seperti itu. Ya belum nunggu gilirannya Bu. Apalagi mungkin anak temen yang sama. Iya. Masa duduk depan kan ada lagi yang di belakang. Cuma tiga. Nah, siapa yang nilainya tinggi Bu dapat hadiah smartphone, kaca patos gitu. Itu juga sudah senang Bu. Nah, kemarin gue rencana siapa yang paling tinggi nilainya dapat hadiah dan yang tercepat. Tapi rasa kasihan sama anak-anak yang dapat 100 dia ada 2, jadi dikasih hadiah juga bukan. Nah, sampai di sini dulu ya. Tepuk tangan untuk Ibu Adina, keren videonya. Ada yang disampaikan lagi Bu Haji? Cuma 1 Bu An. Ya. Yang rasa kecewa kekanakan itu, yang pintar itu Bu, yang kan di belakang ada yang pintar, kawannya yang ada bisa tuh menjawab salah. Jadi kan rasa kayak kan rasa kecewa kan. Padahal sudah dipadahi kan, siapa yang ada dapat pindah ke belakang. Yang kan rasa pede kan boleh. Iya. Akhirnya kan yang pintar itu ada yang dapat 80 kan rasa itu kecewanya. Satu lagi, ada yang minta lagi, kapan lagi Bu kita melaksanakan ini? Kan dapat hadiahnya itu Bu. Iya. Jadi mungkin bisa saja Bu pembelajaran lain pian Tapi sebab selesai kalau dia ada bulan gue sisa-sisa yang sisanya tuh kasihan banget. jadi dengan anaknya kecewa itu ya bukan notifikasi. Ada papan naik karena kita bahasa bulan gue. Kan ada yang pintar-pintar itu kan umur orang yang ada umur di semua ini. Karena dapat 100 dua kelompok ini yang pintar kan tiap kelompok tuh masih ada yang pintar tuh dipilih duaan. Ada yang disampaikan tambahan atau masukan dari kawan-kawan? Ada si Ibu Raida silakan. Oke, terima kasih. Sebelum ini ingin menyampaikan dan ingin memberikan aplaus yang luar biasa. Sangat menarik sekali kegiatan pembelajaran yang Ibu Nana paparkan tadi. Dan itu juga menjadi apa ya, praktik baik ya. Dan insya Allah juga akan kami tiru. Seru ya Bu Ya, Raida. betul sekali. Apalagi anak kelas 2, di kelas 2 anaknya kalau kegiatan pembelajarannya seperti itu mereka sangat antusias. Jadi ada jiwa kompetisinya, ya seperti itu. Yang positif. Ya, kompetisi yang positif. Jadi terima kasih Bu
dan juga ulun melihat ini nanti insya Allah akan mempraktekannya di kelas ini. Demikian ya Bu ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Haji Nana. Itu merupakan pembelajaran yang sangat baik sekali, bisa berbagi dengan kawan-kawan yang lain, artinya bisa di kompetisi seperti itu. Jadi agama juga bisa seperti itu ya Pak Hani. Mungkin selanjutnya dari kelas 5A Ibu Pamjani. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama Ulun Pontiani, mengajar di kelas 5A. APP yang Ulun paparkan kali ini yaitu tentang mata pelajaran IPAS dari fase C kelas 5 semester 1 tahun 2023. Ada bab yang disampaikan yaitu bab 2 harmoni dalam ekosistem dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran. Elemennya yaitu pemahaman IPAS, sains dan sosial. Capaian pembelajaran, peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Ada 3 subbab, 1 memakan dan dimakan, dengan tujuan pembelajaran yaitu mensimulasikan penggunaan alat atau media sederhana tentang hubungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Adapun ATP-nya yaitu peserta didik menjelaskan dan mengurutkan hubungan komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar dengan materi pokok yaitu memakan dan dimakan dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran, dan itulah materi yang perlu disampaikan pada hari ini. Subbab kedua yaitu transfer energi antar makhluk hidup, yaitu dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. 2. Peserta didik mengidentifikasi hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan materi pokok transfer energi antar makhluk hidup. Kemudian subbab yang ketiga, ekosistem yang harmonis, mengidentifikasi hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dalam mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Dengan ATP-nya yaitu peserta didik mengidentifikasi hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya dengan materi pokok ekosistem yang harmonis. 6 jam pelajaran. Nah, materi pokok yang ulun tampilkan di sini yaitu memakan dan dimakan. Ada gambar-gambar di situ. Ulun sebelum memulai pelajaran ini memberikan pertanyaan pemantik karenanya. Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan dengan ekosistem lainnya. Dan di situ ulun menjelaskan tentang artinya ekosistem dan ada bermacam-macam ekosistem. Kemudian pertanyaan 2, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energinya. Kemudian ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem. Nah, di situ ada foto-foto anak-anak ulun suruh membawa contoh macam-macam makhluk hidup. Kemudian di antara macam-macam makhluk hidup itu ulun suruh memilah bagaimana yang mana gambar mana termasuk ekosistem apa. Kemudian di situ ada macam-macam, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan, ada ekosistem sawah, ada ekosistem itu beberapa, ada ekosistem hutan juga. Nah, kemudian setelah dipilah-pilah dari beberapa ekosistem tersebut, maka
terjadinya rantai makanan. Ini berhubungan ke rantai makanan. Ini, nah karena materi kita yaitu tadi memakan dan dimakan. Siapa di situ setelah anak-anak itu menyebutkan bermacam-macam apa yang dimaksud dengan biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup. Benda-benda yang tidak hidup itu anak-anak menjawab ada yang mengatakan udara, tanah, air, matahari, dan semuanya itu benda-benda hidup itu berhubungan kepada makhluk hidup. Karena makhluk hidup yang mereka sebutkan yaitu terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian di situ dalam rantai makanan sudah dipastikan bahwa makhluk hidup yang menjadi produsen dalam suatu rantai makanan itu sudah pasti adalah tumbuhan. Dan tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang, bisa hidup karena adanya matahari dan udara untuk membuat proses fotosintesis. Itu penjelasannya. Kemudian tumbuhan tadi menjadi produsen bagi makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang tergantung dengan tumbuhan yaitu jenis daripada herbivora. Lalu anak-anak menyebutkan bermacam-macam binatang yang termasuk herbivora. Contohnya sapi, kambing, dan macam-macam dan lainnya. Kemudian mereka membuat rantai makanan. Oh, ini gambarnya ya Bu. Anak-anak bermain perang. Ini anak-anak bermain perang. Saya adalah pelaku sebagai konsumen tingkat 1 makan padi. Tadi belalang. Ini kodok makan belalang. Oh iya. Nah itu adalah salah satu contoh saja, masih ada ekosistem lainnya yang belum kita sempurnakan. Kemudian anak-anak bermain perang dengan masing-masing yang gambar dia bawa. Kemudian mereka mengidentifikasi atau mengkategorikan dia masuk di ekosistem mana. Nah kemudian mereka setelah tahu ini masuk ekosistem sawah misalnya atau ekosistem laut, mereka memerankan masing-masing menjadi apa ya itu? Menjadi produsen dan menjadi konsumen. Apakah dia berperan sebagai konsumen 1 kah, konsumen 2 kah, 3 kah? Ada juga yang membawa kalau ekosistem laut ada yang membawa hiu, ikan tongkol, ikan-ikan yang kecil, ikan yang besar. Kemudian ada juga yang bawa plankton, itu kan kalau sebagai konsumen tingkat 1 cuma kita ada dulu yang begitu aja. Jadi itulah yang ingin sampaikan, mereka itu bermain peran di situ itu kegiatannya. Terima kasih. Ya, kayaknya kejadian ada yang mau boleh masukkan Bapak Ibu Guru? Sedikit Bu Mamti kalau tidak ada minta dulu. Itu yang akan bersusun atau main peran memang sudah ditentukan apa mereka sendiri yang mencari tempat. Berkelompok mereka disesuaikan berdua. Oh, jadi mereka sendiri yang mencari tempat bahwa posisi pagi dan berdiri di tempat. Tadi kan fotonya karena videonya kan di langsung saja. Artinya di awal itu adalah mereka memegang sendiri gambar yang mereka bawa, kemudian mereka sendiri yang bersusun. Jadi nanti bukan diarahkan oleh Bu Pompi bahwa Adit posisi 1, ini adalah posisi 2 dan seperti itu. Pasti mereka sendiri yang mencari posisi. Karena sudah dijelaskan bahwa produsen itu tumbuhan. Iya. Kemudian siapa yang memakan si produsen tadi? Karena tadi kan kayak videonya sudah bersusun tadinya. Ya, artinya memang anak sendiri yang mencari tempat berdiri di mana mereka sesuai dengan konsumen
lihat konsumennya ya, Dengan peranan dia. peranannya yang dipegang si gambar tadi. Ya, ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak kita lanjutkan ke guru bidang sandi ya. Apa yang satu kedua itu sudah sangat baik. Tadi video tadi itu karena tidak terlihat dari awal seperti Gunawan atau guru baik tadi, karena hanya diambil poin penting seluruh KTP yang disampaikan, yaitu tentang apa yang akan tadi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke guru bidang sandi. Mau TK atau PJOK dulu? PJOK dulu. Oke, sesuai dengan. Silakan Ibu Sulatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadamu. Sebelum ke pemaparan pembelajaran PJOK, perkenalkan dulu, nama Mun Suratina, guru PJOK fase A, fase B, dan fase C. Di kesempatan ini, Ulun akan menyampaikan ATP yang sudah diberikan atau disampaikan kepada anak atau sudah dilakukan atau dilaksanakan, yaitu pembelajaran bab 3 kelas 4 fase B dengan elemen pengetahuan gerak berupa 12 jam pertemuan dengan elemen pengetahuan gerak. Nanti di sini kita akan menyampaikan satu kali pertemuan aja Bu, mungkin di pertemuan terakhir. Subbab terdiri dari 1. Variasi dan kombinasi gerak melempar. 2. Variasi kombinasi gerak menangkap. TP-nya yaitu atau tujuan pembelajarannya 1. Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar bola dengan benar. TP yang kedua yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif seperti gerak menangkap bola dengan benar. Adapun ATP-nya alur tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar bola dengan benar. 2. ATP yang kedua yaitu peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif seperti gerakan menangkap bola dengan benar. Materi pokoknya 1. Gerakan melempar bola. Materi pokok kedua yaitu gerak menangkap bola. Sama keduanya terdiri dari 6 JP, 6 JP. Nah, di sini kita akan menampilkan satu kali pertemuan yaitu 3 JP. Pertemuan kali ini pertemuan yang keempat ya. Kalau pertemuan pertama, sebelumnya kita menanyakan dulu kepada anak-anak pertanyaan pemantik yang menanyakan kepada anak-anak tentang gerak dasar, beberapa gerak dasar yaitu gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Nah, jadi anak-anak setelah diberi pertanyaan mereka disuruh menjawab apa arti daripada lokomotor, apa arti dari gerak non-lokomotor dan gerak manipulatif. Di awal. Ya, di awal pembelajaran. Nah, setelah itu kita melakukan pemanasan. Di sini tidak ada fotonya waktu pemanasan, langsung aja kita berikan contoh. Karena di sini 1 jam pembelajaran, satu kali pertemuan 3 jam pembelajaran, jadi yang itu aja yang ditampilkan.
ini. Nah mereka siapa 2 anak, terdiri dari 2 anak, 1 bola. Jadi bergantian, ada yang melempar, ada yang menangkap. Gitu. Karena manipulatif ini Bu, kumpulan dari gerakan gerakan lokomotor ada, gerakan lokomotor ada, kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Nah, di sini kita mencontohkan melempar bola sendiri ke dinding. Jadi situ begitu dilempar kan dia menangkap sendiri. Nah, kalau secara berpasangan itu kadang dia marah pada temannya yang melempar tidak sesuai dengan harapannya, jadi kan dia tidak bisa menangkap. Tapi kalau melempar sendiri terserah dia mau mau lemparnya baik. Kalau baik dia mudah juga menangkapnya. Kalau melempar dicontohkan gerakannya melempar dengan 1 tangan, menangkap dengan dua tangan. Itu ada di contoh. Nah di sini kegiatan anak laki-laki, anak perempuan secara bergantian di dinding. Begitu saja penyampaiannya, karena ini 1 jam, 1 kali pertemuan 3 jam pembelajaran ini karena muridnya banyak Bu. Ya jadi itu saja. Ada kendalanya Bu yang kendalanya Bu ini. Yang pertama tadi kalau melempar bola secara berpasangan tadi ya tadi terkadang dia malas sama temannya karena mungkin terlalu tinggi atau terlalu kencang. Nah itu kelemahannya di berpasangan. Nah kalau di dinding juga ada kelemahan dan ada kekurangan. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelemahannya misalkan dia belum begitu mengenal ini aku cepat tidak melemparnya atau kalau dinding kan kalau melemparnya cepat baliknya akan cepat. Iya, ini kalau keras melemparnya berarti cepat dia tidak tertangkap Bu. Nah jadi di sini merasakan sendiri apa yang dia lakukan Bu untuk anak bisa lebih mempasakan gerakannya untuk lempar. Ya pertama dulu dia disuruh mencoba. Nah bagaimana kamu rasanya gitu, lemparannya itu sampai seberapa, kalau kamu berdiri di sini jaraknya seberapa kamu gitu, mensarankan kayak gitu, dicobanya dulu. Nah kemudian dia merasakan sendiri, aku harus kayak ini, harus dekat atau harus jauh kan gitu. Dia sendiri yang merasakan itu karena langsung praktek. Nah demikian. Ada berapa anak yang masih belum mampu saat itu? Kalau untuk pembelajaran itu anak sangat antusias dan sangat. Kalau olahraga pasti anak-anak itu antusias. Untuk materi ini dia sangat antusias karena pertama alat peraganya itu mudah didapat, juga harganya murah kan, bola kecil itu. Yang dalam 1 kelas itu karena 2 kelas nih, kan gantian kami sama Melda, paling 1-2 yang ini 1-2 orang yang belum 99% lah. ini. Karena di akhir pembelajaran itu kami akan tes 5 anak. Dites 5 anak dengan waktu 30 detik, berapa dia dapat menangkap. Nah, jadi yang paling sedikit itu ada 2, 3 kali nangkap. Katanya yang bisa Bu sampai 30, berarti kan 1 detik, 1 lemparan itu dia nangkap sekali. Karena soalnya ini sudah kelas 4 ini kan. Jadi berarti fase gerak anak yang belum mampu itu harus diberi dengan yang memang tergantung anak aja ukuran kayak dapat sedikit itu dalam 30 detik itu kayak anak orang banjir yang lemah naik seperti raihan kurang dia kan kurang digesik kayak gitu dia maklumi saja kan. Jadi yang misalnya ini dalam 1 kelas itu paling 1 orang 2 orang yang tidak terlalu bisa. Kalau belum yakin kalau olahraga selalu anak selalu tunggunya benar. Ini tunggunya. Demikian aja yang bisa kita sampaikan dari orang ini. Terima kasih. Ada yang mau perhatikan tadi? Ada yang disampaikan? Tidak ada. Kita tidak pernah menonton video Bu. Tidak ada masalah. Bisa dipahami dari apa? Bahwa itu selain di melempar bola di dinding, ada juga berpasangan. Sebelumnya ini karena 12 jam Bu. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke guru TK, Ibu Siara Meanda. Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lilit Perhatian. Perkenalkan nama saya Danda. Sengaja dibawa ini untuk
SD kelas 4. Perlu diketahui untuk informatika SD ini masa ABC itu tidak ada di PMM. Masih dikembangkan tulisannya seperti ini. Jadi yang ulun ambil di PMM cuma elemen dan capaian pembelajarannya aja. Jadi untuk tujuan pembelajaran KTP-nya ulun mengolah seorang. Ini luar biasa ya. Wah itu yang luar biasa. Jadi ulun sesuaikan dengan materi atau paket yang ada kita punya di sekolah. Jadi di sini cara pembelajarannya, pertama dulu namanya yang ambil itu sistem komputer. Tapi di buku paket itu banknya bukan ini, jadi bukan nama sendiri sistem komputer juga. Capaian pembelajarannya pada kelas B, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dan mengabstraksikan benda konkret menjadi data. Menerapkan praktik baik yang lebih mahir, penggunaan berbagai praktik untuk berkomunikasi, belajar, mengetik, menggambar, berhitung, dan presentasi, mengenali adanya sistem komputer, sinyal komunikasi, dan internet di sekitarnya, menjalankan instruksi yang rumit sesuai dengan urutan yang sistematis dan tertentukan, menyadari dampak dan memiliki etika dalam berkomunikasi di dunia digital, serta mampu beraktivitas secara kreatif dalam kelompok kecil untuk membangun suatu produk sebagai analogi sistem komputasi. Melihat dari capaian pembelajaran ini, kata-kata capaian pembelajaran ini terlalu tinggi untuk anak SD. Ada berpikir komputasional, ada yang jadi mengambil kan ada 8 elemen untuk informatika. Yang perlu ambil adalah yang menyesuaikan dengan peserta didik dulu. Jadi yang pertama ini tadi yang mengambil sistem komputer. Jadi mereka mengenali dulu di support yang pertama itu ada elemen komputer. Tujuan pembelajarannya itu mengenal dan mengetahui sistem komputer. Selanjutnya alur tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengenal dan mengetahui sistem komputer. Nah, di materi pokok itu sistem komputer itu seperti apa dan elemen pendukung komputer itu apa aja. Dan seperti yang lain memberikan pertanyaan memancing. Jadi setelah mengenalkan elemen-elemen komponen komputer tadi, bagaimana mereka itu bekerja sama lain antara elemen itu tadi. Kalau ada elemen satu, apakah masih bisa disebut komputer? Apakah masih bisa disebut sistem? Ternyata tidak. Jadi kan elemen pendukung komputer ini ada 3, ada hardware, ada software, dan brainware. Kalau salah satu tidak ada, itu komputer sudah bisa bekerja. Contohnya, misalnya ada yang menggunakan si brainware terdedah, komputer bisa jalan, bisa hidup sendiri atau mati sendiri tidak. Ya, seperti itu. Dan anak-anak alhamdulillah mampu menangkap itu. Selanjutnya di support kedua, cara kerja komputer. Di tujuan pembelajarannya itu menjelaskan cara kerja perangkat komputer. Materi pokoknya tentang cara kerja komputer itu urutannya ada input, proses, dan output. Itu harus juga bekerja satu sama lain. Kalau ada yang input, apa yang mau diproses komputer. Selanjutnya, apa itu yang mau di outputkan, apa yang ditampilkannya, apa yang dicetaknya kalau ada informasi. Dan yang terakhir adalah hardware dan software. Nah, di sini anaknya di tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyebutkan perangkat hardware dan software. Mohon maaf, mungkin ada foto dan videonya. Jadi di saat di kelas itu ulun menampilkan ini di buku paket. Ini ada monitor, ada keyboard, ada printer, ada speaker. Saat menunjukkan, sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi saat menunjukkan ini apa? Oh, ini monitor bu, fungsinya untuk apa? Cara kerjanya bagaimana? Untuk menampilkan video, bagaimana? Itu ada speaker. Speaker fungsinya untuk apa? Sebagai alat input kan, proses kan, output kan. Ternyata mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan artinya apa? Output. Seperti itu. Alhamdulillah mereka cukup mengerti, tapi sambil pelan-pelan dari belajar ini. Dan kemarin sebenarnya harusnya pengenalan perangkat itu di semester 2 elemen TIK. Tapi kemarin sudah berdahulu karena untuk kegiatan P5 yang anak-anak menggunakan Chromebook, menggambar di Canva, membuat desain sasirangan di kelas 4 ini pas banget. Seharusnya itu nanti di semester 2, tapi alhamdulillah kalau sudah dibagi
prakteknya itu langsung sekalian kegiatan P5 ya. Kegiatan P5. Tapi ada perasaan kan ada yang ada foto-fotonya sebenarnya. Ada foto sebagian ada. Ya, mungkin tidak seperti gimana sampai ada kemarin. Sampai ada. Kegiatan pembuatan mobil nyaman kemarin videonya ada Bu. Jadi tidak tapi di grup kita ada yang dibuat gitu. Di mungkin dulu kalau mau melihat bisa ada di grup WA kita. Ada yang sampaikan lagi benar? Kalau misalnya di sini kan ada elemen berpikir komputasional, menurut itu sangat terlalu tinggi untuk anak-anaknya. Itu ada algoritma komputer bu, kayak searching, sorting. Sebenarnya bisa kita bahasanya itu diminimalkan. Kayak searching itu kan pencarian. Misalnya di komputer nanti ada beberapa foto. Misalnya ada keyboard yang mencari dan ada sorting itu mengumpulkan. Misalnya input apa aja bendanya, selanjutnya harus input kemana, proses langsung ke output. Tapi belum sampai sana lagi. Belum sampai Ada yang mau sampaikan Bapak Ibu Guru? Iya. Sangat tertarik ini dengan guru informatika yang berusaha mencari APP yang sebenarnya belum ada di PNM. Yang ada di PNM berapa aja? ada dari SMP sampai SMA. Jadi masih tidak ada ya. Jadi ini berusaha untuk membuat algoritma pembelajaran yang disesuaikan dengan algoritma pembelajaran untuk SD. Yang ada CP-nya sendiri ada? CP-nya ada. Oh, jadi disesuaikan dengan CP ya. ATP-nya tidak ada. Berarti memang harus membuat sendiri. Boleh ya Pak Pani, kita ATP itu membuat sendiri ya Pak. Boleh sekali gitu. Guru pun apabila yang memang ATP yang kalkulasinya tidak bisa kita sampaikan, kita bisa modifikasi, bahkan bisa gitu ya. Luar biasa ini benar. Nanti bisa membuat sendiri ATP itu kan luar biasa. Tapi belum yakin bahwa itu bisa membuat sendiri. ATP itu dibuat sendiri itu ada bagian. Artinya kalau ANPN mungkin dimodifikasi sendiri sesuaikan dengan keperluan sesuaikan dengan kebutuhan murid. Ada yang mau sampaikan? Mungkin saran untuk ibu-ibu sekalian? Pak Pani, ada tambahan Pak? Silakan kalau Bapak ada. Terima kasih. Ini menanggapi yang melihat ada mungkin contoh juga nanti dari beberapa penampilan guru-guru dari fase A, fase B, fase C, semuanya bagus-bagus. Mudah-mudahan ini bisa melaksanakan seperti itu juga. Kemudian dari perkenaan dengan 3 bersaudara tadi, CP, PP, dan APP, di mana ada sumber utamanya adalah CP dan saudara yang lainnya PP dan APP itu dibiasakan yang satuan pendidikan untuk mengembangkannya sesuai dengan apa yang ada di tempatnya. Jadi tadi sudah dicontohkan oleh guru informatika pula, jadi bukan guru TIK karena guru informatika beliau mengembangkan sendiri PP dan APP-nya menyesuaikan dengan keadaan di sekolah kita. Bisa untuk jadi mungkin itu aja yang bisa tambahkan dan mungkin bisa dikerjakan nantinya sebagai pembelajaran pengetahuan tentang PKN DSDN Jawa Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada lagi tambahan dari rekan-rekan guru selaku kepala sekolah, terima kasih banyak atas berkenan perhatian untuk mengikuti PMO level sekolah kita di bulan Desember ini. Ini adalah PMO terakhir untuk tahun 2023. Nanti akan kita mulai lagi di Februari sampai Juni ya Pak, tentang digitalisasi. Nanti itu bisa semua tuh Pak, kita ikuti semua guru dan PMN itu bisa mengikuti pembelajaran dulu atau kita pelaksanaan in-house training atau workshop Pak dari Pak Pani, nanti implementasinya baru kita sampaikan di TO yang bukan begitu Pak Pani. Oke, untuk hari ini kita cuma sampai di sini. Terima kasih banyak pian semua yang luar
biasa hari ini. Ya, jadi implementasi ATP di kelas paralel seperti diharapkan oleh Ibu Dino dari DGP kemarin untuk FKK bulan kemarin, bahwa untuk diselesaikan ATP ini sampai semua guru-guru bisa memahami. Alhamdulillah hari ini karena tahun bulan kemarin itu ada guru para sebelum yang lain, hari ini ada di sini itu luar biasa. Ya bapaknya bukan begitu bapaknya. Jadi artinya ATP untuk guru-guru di Jawa 5 kita sesuai dengan harapan bahwa sudah mampu semua untuk membuat ATP sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Demikian tema kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maka kita tutup dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Ulun tanpa bantuan pian tidak ada artinya, dan alhamdulillah